Jangan sombong bahwa kita semua bisa jadi konduktor dan sebagainya. Siapa? Iya. Saya jadi konduktor, tapi masa di atas langit masih ada langit gitu prinsipnya. Betul. Saya konduktor, saya juga ada konduktornya lain lah. Ya. Siapa? Sang Pencipta, Tuhan. Jodoh itu seperti sandal, Pak. Ada kanan dan kiri. Betul. Kan beda, Pak. Beda. Ini jodoh ini kanan dan kiri ini. Tapi kalau sama sandal kanan semua, itu kan jadi wataknya sama, karakternya sama, ya. Yeah. Oke, saya megang drum, adik saya juga drum. Yang lainnya drum. Semuanya bunyi drum gitu. Anda bayangin. Bisa begitu itu karena apa? Atau itu kan kadang tidak menyadari, jadi tidak bisa bersyukur. Nah, itu yang penting. Bersyukur. Selamat pagi, Pak Bambang. Selamat pagi, Pak Grego. Oke, saya senang sekali Pak Bambang mau datang ke studio saya. Iya. Saya ini gini Pak Bambang, saya itu ingin bicara masalah seni. Iya. Kebetulan Pak Bambang dari seni lukis, Iya. Saya dari seni musik. Tapi kalau Pak Bambang sekolah seni, kalau saya sekolahnya ekonomi. Jadi saya masuk ke musik itu cuma belajar otodidak saja. Iya. Kalau tanya mendalam saya mungkin nggak ngerti. Iya. Oke Pak Bambang, pengantarnya Pak Bambang dulu aja biar saya bisa masuk. Monggo silakan. Ya, jadi kalau akademis itu kan Pak, teori, belajarnya teori dan praktek gitu. Kalau otodidak kan mungkin langsung praktek gitu. Iya. Ya. Jadi kadang saya juga bicara tentang teori dalam seni itu. Nah, dalam seni itu kan juga misalnya seni lukis ya Pak, di situ kan mengandung banyak elemen-elemen yang harus disatu padukan gitu. Ya. Ada harmoni, ada garis, warna, ruang, tekstur, banyak elemennya Pak yang harus disatukan. Nah, pagi ini saya pengen membahas dari sisi yang lain Pak. Bagaimana teori-teori ini diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Jadi memang seni dengan hidup, musik dengan hidup itu musik Pak ya. dengan hidup. Jadi mungkin dari kalau saya dari seni lukis kan mungkin akan beda pandangan dari seni musik, tapi secara hakikat kemungkinan sama. Justru ini saya kepingin mendalami dengan Pak Grego ini. Misalnya begini Pak, masalah harmoni dalam teori ada sih, teorinya, tapi kita mungkin tidak membicarakan masalah teorinya itu, tapi justru bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip harmoni itu apakah bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita gitu misalnya. Jadi agak filsafat ini Pak. Baik Pak Bambang, saya secara pribadi ya mindset saya itu seni Pak. Jadi dalam kehidupan apapun saya itu harus ada unsur seninya. Kalau saya begitu Pak ya. Nah, bicara masalah musik ya, kalau dalam musik itu tadi Pak Bambang tanya soal harmoni ya Pak ya. Harmoni itu adalah kesepakatan bunyi, ada nada dasar yang kokoh, lalu disusul dengan nada-nada lain yang berbeda. Ada nada dasar yang kokoh, kemudian ada nada dasar yang berbeda-beda. Namun ketika dijadikan satu, dipadukan, maka akan tercipta keindahan. Jadi tanpa harmoni, maka musik itu akan terdengar bising, menurut saya ya. Nah, begitu pula dalam kehidupan. Dalam kehidupan itu kita masing-masing seperti nada. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang cepat, ada yang lambat. Musik kan begitu Pak ya. Tetapi ketika perbedaan itu mau saling mendengar dan menyesuaikan, apalagi maka kehidupan itu menjadi seperti sebuah simfoni. Simfoni yang indah.
yang penuh makna Ya. dan akhirnya akan menyentuh hati. Gitu ya. Menurut saya begitu. Jadi Ya. kalau menurut saya itu musik itu juga mengajarkan bahwa harmoni tidak berarti semua suara harus sama, tapi justru karena ada perbedaan nada, maka terciptalah keindahan. Ya, harmoni gitu ya. Ya, Pak. Tercipta harmoni gitu. Ya, ini contohnya kalau ada saya menekuni bidang orkestra ya, Pak ya. Ya. Alat musik itu kan banyak sekali. Ada biola, ada woodwind, kemudian ada brass, ada macam-macam, ada perkusi itu kan dan tadi sebagainya. Pak, elemen-elemennya itu Pak. Iya. Elemen secara fisik maupun suara dan sebagainya Iya. itu kan elemen yang Iya. digabung menjadi satu gitu ya Pak ya. Iya, Disatukan. Gitu. satukan. Ya. Seperti misalnya ya Pak ya. Saya dulu suka main trombon. Ya. 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 Trombon itu juga macam-macam. Ada yang kecil, suaranya kecil, ada alto, ada tenor, ada bass, ada bariton. Ya, itu ya. kan suaranya dari kecil sampai ya, besar itu. ya. Kalau dijadikan satu, belum ada trompet, belum ada horn, belum ada fagot, belum ada tuba. Ya. Itu suaranya beda-beda, Pak. Betul. Tapi ketika dijadikan satu, itu menjadi harmoni. Jadi yang namanya harmoni itu tidak harus sama, Pak. Berbeda-beda. Berbeda-beda. Bagaimana kita menyatukan. Disatukan menjadi harmoni. Ya. Jadi dari itu kita belajar bahwa bagi kita semua, yaitu begitu juga kita sebagai manusia, ya tidak harus seragam, tapi perlu selaras. Jadi kita mampu menghargai perbedaan dan menempatkan diri di waktu yang tepat. Dan tahu kapan harus bersuara, kapan harus diam. Maka hidup kita pun akan berirama indah seperti musik yang dimainkan dengan sepenuh hati. Ya. Kalau dari seni cukup menarik ya Pak. Sebenarnya hampir mirip-mirip sih Pak secara hakikat ya. Jadi harmoni itu kan kemampuan kita untuk mengorganisir elemen-elemen Pak. Jadi ada warna, ada tekstur, ada garis, ada macam-macam elemen di situ Pak. Nah, bagaimana kita menyatukan elemen itu menjadi satu lukisan, satu bentuk lukisan yang enak dinikmati, dilihat, dipandang, dirasakan itu enak itu Pak. Jadi secara hakikat mungkin mirip-mirip sama ya Pak antara seni musik dengan seni lukis yang saya tekuni. Jadi nah itu kemampuan kita mengorganisir. Nah, lebih apa namanya Pak? Dalam kehidupan kita mungkin termasuk ini ya Pak. Bagaimana tadi disebut kita menyatukan perbedaan-perbedaan. Kita misalnya berkumpul dengan banyak orang atau keluarga kita lah misalnya Pak ya. Keluarga kita kan juga masing-masing punya karakter gitu ya Pak ya. Kita punya anak misalnya 3 atau berapa, itu masing-masing punya karakter. Nah ini kalau tidak bisa kita elemen-elemen ini, karakter-karakternya tidak bisa disatukan gitu menjadi tidak harmonis kan begitu. Iya. Kira-kira. Jadi perlu ditegaskan Pak, bahwa harmoni itu tidak harus sama. Tapi kalau sama jadi monoton. Ya, tidak ada dinamika. Iya. Sebuah band Pak, yang satu pegang drum, yang satu pegang gitar, yang satu pegang keyboard. Ya Pak ya, yang satu pegang bass. Ya. Itu kan suaranya beda-beda semua. Betul. Tapi ketika disatukan jadi sama. Kalau kita punya anak 4, kalau sama semua wataknya, karakternya sama semua, diam semua itu. Tidak ada kehidupan yang dinamis. Betul, makanya ada dinamikanya. Dinamikanya. Cuma bagaimana kemudian kita mengharmoniskan beberapa karakter itu menjadi satu kesatuan begitu Pak. Kadang-kadang begini Pak, ada pasangan, pasangan itu harmonis ya. Apa yang tidak harmonisnya? Kadang-kadang nggak ngerti. Pokoknya satu, rukun, damai itu namanya harmonis. Kalau orang awam yang ngomongnya gitu. Kalau kita orang seni beda. Betul. Mereka kan pokoknya sehati, sejiwa,
Iya. Sebangsa, setanah air. Punya selera yang sama. Ya, gitu. Itu namanya harmonis. Kalau kita kan enggak. Tidak, Pak. Ya. Bedanya di situ. Ya. Jadi saya ingat istilah ini, Pak. Jodoh itu yang harmonis itu seperti apa, Pak? Ada analog, saya ibarat satu ini, Pak. Jodoh itu seperti sandal, Pak. Ada kanan dan kiri. Betul. Kan beda, Pak. Beda. Ini jodoh ini kanan dan kiri ini. Tapi kalau sama sandal kanan semua, itu kan jadi nggak bisa dipakai. Ini Pak, analognya kan sama dengan tadi, Pak. Jadi harmoni itu justru satu kesatuan yang berbeda. Ya. Gitu, Pak. Dalam seni lukis kan juga begitu, Pak. Keseimbangan harmoni itu harus berat kanan, berat kiri harus sama misalnya gitu. Warna yang ini jangan sampai mengalahkan warna yang lain. Jadi ini menjadi satu harmonis, istilahnya menjadi satu bentuk lukisan yang harmonis sama dengan di seni musik tadi, Pak. Kalau kita bisa menyatukan dari suara, nada yang berbeda-beda itu menjadi satu kan menjadi indah. Ya. Gitu, Pak. Ini pengalaman, Pak. Cerita pengalaman. Ya. Harmoni ini kalau dibahas sampai malam ini kita, Pak. Iya, betul, Pak. Contoh ya, Pak ya. Ya. Saya itu 4 bersaudara, Pak. Ya. Kebetulan saya yang paling tua, saya punya adik 3. Ya. Adik saya perempuan lalu laki-laki. Ya. Saya sebagai anak pertama. Saya itu paling nakal, Pak. Ya. Ya. Orang tua saya ngomong, kamu nakal. Itu loh, lihat adik-adikmu tuh nggak pernah nakal. Ya. Gitu. Ya. Sekarang ilmunya adalah kalau bagaimana sekarang saya menerapkan itu terhadap anak saya itu. Ya. Anak saya 5, Pak. Ya 5 karakter itu ada. Ya. Tapi saya biarin kamu sukanya apa, yang sukanya ini ya. Ya biar selama kita sebagai orang tua bisa memanage anak-anak kita, ya, macam-macam perbedaan dan sebagainya kita bisa menyatukan. Itu yang namanya harmoni. Ya. Jadi kembali tadi, kalau saya nggak nurut, saya nakal dan sebagainya, itu sebetulnya kalau orang tua saya itu bisa ngerti setiap itu harmoni itu, Pak. Ya, betul, Pak. Ya. Ya, jadi lebihan ya, Pak. Kalau kita renungkan itu kan seni itu ternyata memang menjadi satu hal yang universal yang bisa diterapkan dimanapun gitu, Pak. Tidak hanya di seni rupa, seni lukis, seni musik, tapi di seni-seni yang lain kan sama secara hakikat. Seperti musik, Pak. Ya. Kalau kita hanya yang anak saya ibaratkan ya, saya 4 bersaudara saya semua. Kalau wataknya sama, karakternya sama, ya. Oke, saya megang drum, adik saya juga drum. Yang lainnya drum. Semuanya bunyi drum gitu. Anda bayangin. Iya. Indahnya di mana? Indahnya di mana? Enggak ada. Tapi kalau ada yang main bass, ada yang main gitar, ada yang main keyboard, beda-beda semua, lah satu kan jadi sama. Ya. Ya. Jadi hai para orang tua yang mengasuh anak-anaknya, kalau anakmu yang satu dengan yang lain berbeda, itulah seni. Betul. Ya, tinggal tugas orang tua bagaimana bisa memanage mengatur anak-anakmu menjadi sesuatu yang kompak. Ya. Itulah namanya harmoni. Iya, Pak. Jadi memang ya kalau dibahas memang panjang, Pak, tentang harmoni itu baru satu elemen ya, Pak. Satu elemen. Baik, Pak. Lebih lanjut, Pak. Jadi kan karena tadi saya katakan banyak elemen di dalam seni itu. Kalau di seni lukis, di seni rupa juga ada yang namanya ritme, Pak. Namanya ritme, Pak. Nah, kalau dikaitkan dengan kehidupan kita, gitu, apakah bisa, Pak, ritme itu dalam seni itu bisa memandu kita itu selaras dengan alam, gitu, Pak? Jadi ritme, irama, Pak. Jadi kalau dalam pengertian saya, irama itu bentuk-bentuk yang seperti pengulangan-pengulangan, tertata rapi, dan sebagainya. Kalau dalam disiplin ilmu saya, Pak. Lah mungkin kalau dari seni musik, bagaimana, Pak? Kemudian ini diterapkan di dalam, supaya apakah bisa kita selaras dengan alam ritme itu? Wah, bentar, Pak. Saya mikir dulu, Pak. Oke. Semoga nggak salah. Dalam musik, Pak, bahwa ritme itu adalah merupakan
detak jantung sebuah lagu. Kalau menurut saya itu. Ya. Dan ritme itu akan memberikan arah, menuntun kapan kita harus maju, kapan kita harus berhenti, dan kapan kita memberi ruang pada keheningan. Tanpa ritme, maka musik akan kacau dan kehilangan arah. Gitu, Pak. Nah, alam pun itu punya ritmenya sendiri ya. Misalnya kita kalau ke pantai, ombak itu datang dan pergi, matahari itu terbit dan tenggelam, musim berganti dengan teratur, bahkan nafas kita pun akan mengikuti irama. Ya Pak ya? Siang malam apa itu kan ritme ya Pak? Ya ritme. Ya. Ada malam, teratur, ada siang. Ya ada pasang, ada surut, dan sebagainya. Ada terbit, ada tenggelam, itu kan ritme. Betul. Ya. Ini tergantung kepekaan kita, Pak. Jadi kalau kita peka, maka kita akan bisa merasakan bahwa hidup yang selaras itu adalah hidup yang berjalan mengikuti ritme. Menurut saya itu, Pak. Ya. Ritme apa? Ritme alam. Ya. Nah, saya lanjut, Pak. Ya. Kita tidak memaksakan musim hujan itu menjadi kemarau. Nggak bisa, Pak. Ya. Tidak memaksa malam itu menjadi siang. Tetapi kita harus menyesuaikan diri dengan arus yang sudah diciptakan oleh Sang Pencipta. Jadi ritme itu dalam kehidupan seperti itu, Pak. Jadi kita tidak bisa menabrak dalam tanda petik keteraturan yang sudah ada di alam semesta, ya kan gitu, Pak. Jadi misalnya hidup kita mungkin kalau tanpa ritme, tanpa irama, tanpa itu mungkin kalau di musik ya jadi kacau tadi ya, Pak. Jadi betul. Jadi nggak karuan, nggak ada ritmenya, nggak ada. Nah, bisa juga kan misalnya ritme kalau dihubungkan dengan mungkin sampai kepada kesehatan juga, Pak. Misalnya ya, ritme irama tidur kita gitu misalnya. Kita kan punya keteraturan. Kalau kita tidurnya nggak misalnya harus jam tidak teratur. Begadang. Wah, begadang besok ini terus itu juga kan berakibat fatal untuk kesehatan kita. Kalau kita hubungkan dengan masalah kesehatan, Pak ya. Jadi mungkin bisa dihubungkan dengan banyak hal tentang masalah ritme ini, Pak. Iya, memang menurut saya, Pak, ritme itu mengajarkan kita bahwa saatnya berlari, ada saatnya melambat, bahkan ada saatnya diam. Betul. Nah, bila kita mampu mengikuti ritme ini, maka hidup kita itu akan lebih tenang, Pak. Ya, lebih indah dan tidak lagi melawan arus. Ya. Nah, ini kalau saya terapkan dalam musik ya. Kalau di dalam musik bagaimana? Kalau kita bisa menyelaraskan dengan ritme, berarti ikut dalam tarian besar kehidupan. Di mana manusia, alam, dan semesta bergerak dalam satu kesatuan. Ya, menarik, Pak. Jadi makanya tadi kalau ini dibicarakan sehari nggak habis. Nggak habis. Nah ini masih banyak, Pak, hal-hal yang tadi kita bicara masalah harmoni, ritme, dan banyak hal. Misalnya kembali dalam disiplin ilmu saya, Pak, seni lukis, ada yang namanya proporsi, Pak. Proporsi, kemudian ada balancing, keseimbangan gitu. Jadi saya pengen tahu juga di dalam seni musik seperti apa. Nah, tentang proporsi dan keseimbangan ini. Nah, pertanyaannya adalah kalau dihubungkan dengan kehidupan kita, apakah proporsi dan keseimbangan ini bisa menjadi inspirasi di dalam kehidupan kita itu? Oke, Pak, saya tak nyinggung soal seni rupa ya. Ya. Kalau nggak salah nih ya. Seni rupa itu, proporsi itu adalah keseimbangan. Apa ya? Keseimbangan adalah kunci keindahan. Kalau menurut rupa, benar nggak, Pak? Ya, proporsi itu misalnya masalah bentuk, misalnya, Pak. Gampangnya begini, misalnya manusia, Pak. Kepalanya harus seberapa,
badannya harus seberapa, Iya. ukurannya harus seberapa. Kan keseimbangan, Pak. Nah, itu betul harus selaras, harus seimbang. Kecuali kalau kartun ya, Pak. Oh ya, beda. Ya, beda. Kartun itu kepalanya besar, kakinya kecil. Ya. Ya. Lalu Pak, benar nggak Pak? Lukisan yang indah itu tidak hanya karena warnanya, tapi karena setiap garis dan bentuk yang ditempatkan dengan lurus ukuran yang pas. Proporsional. Ya, gitu ya Pak, benar ya Pak ya? Betul, betul. Kalau kita lihat patung, maka terlihat patung itu akan kelihatan hidup, kelihatan hidup. Bukan karena mahal, melainkan karena proporsinya selaras. Iya. Ya benar Pak? Betul, betul. Sama kan dengan dalam kehidupan alam kita, Iya. harus selaras gitu. Ya Pak, dalam kehidupan alam kita kan kita harus selaras. Misalnya tadi Pak Bambang ngomong soal tidur tadi Pak ya. Iya. Ya, kalau saya baca-baca itu, tidur itu harus selaras juga gitu. Maksudnya apa? Waktunya tidur ya tidur. Waktunya bangun ya bangun, jangan dibalik-balik. Iya. Ya. Ya toh Pak? Betul. Karena pada saat tidur itu, saya baca-baca itu tubuh ini mengeluarkan racun. Ya, nanti mulai jam 10 sampai jam 11 itu racun apa yang keluar dan sebagainya sampai pagi. Kalau kita nggak tidur, maka racun yang ada dalam tubuh itu nggak bisa keluar. Akibatnya apa? Kita gampang sakit. Ya. Gitu lah Pak ya? Ya, jadi memang Pak, dalam hidup itu kalau kita bicara proporsi keseimbangan itu kan tadi seperti disampaikan Pak Grego tentang bagaimana saatnya tidur, kapan saatnya olahraga, kapan saatnya istirahat, dan sebagainya itu kan harus teratur. Nah ini kan ritme gitu Pak. Ritme. Jadi kalau makan saja misalnya, kita makan tidak teratur saja kan pasti berakibat juga tidak ini memang, dalam kesehatan kita. Memang soal makan ya, proporsi mengingatkan kita bahwa segala sesuatu tuh ada ukurannya. Seperti makan harus enggak usah banyak-banyak, makan secukupnya saja, bekerja sewajarnya, beristirahat dengan cukup, ya. Kalau kita selalu berlebihan, maka kita akan kehilangan harmoni. Kembali ke harmoni lagi. Iya. Kuncinya anunya di harmoni akhirnya pada akhirnya. Iya, kalau kita kekurangan, kita juga tidak utuh. Iya. Ya. Jadi ngomong lagi soal keseimbangan Pak Bambang. Menurut saya itu keseimbangan itu mengajarkan kita untuk tidak condong ke satu sisi saja, yaitu antara jasmani dan rohani. Betul, ngomong spiritual. Betul. Ya. Antara materi dan hati. Betul. Antara ambisi dan syukur. Ya. Seperti halnya seniman lah. Ya. Kita semua punya darah seni ya Pak ya. Ya. Menata komposisi agar karya kita tampak indah. Kita tidak perlu menata kehidupan agar tidak timpang. Nah, maka bila kita mampu menjaga proporsi dan keseimbangan, maka hidup kita ini akan terasa lebih dalam, lebih kokoh, dan lebih indah, sepertinya sebuah karya seni yang utuh. Wah, agak puitis ngomong saya. Iya, makanya ini kan agak filosofis, filosofis sudah ke arah sedikit spiritual. Keseimbangan Pak. Keseimbangan. Jadi proporsi dan keseimbangan tadi. Proporsinya menuju ke keseimbangan tadi kan Pak ya. Ya, jadi dalam kehidupan. Kalau bicara keseimbangan artinya kan bahwa di dalam kehidupan kita itu tidak boleh ada salah satu yang terlalu mendominasi. Betul, gitu, Pak. Betul. Jadi ini kan akan mengacaukan semua, jadi tidak proporsional. Betul. Jadi banyak begadang, sedikit tidur yang sudah tidak proporsional gitu Pak. Ngomong soal tidak proporsional tadi ya. Pak Bambang mengamati enggak? Kenapa kan seniman-seniman atau artis-artis itu kok pendek umurnya Pak? Mengamati enggak? Ya. Sekitar 50 sekian itu sudah meninggal dunia. Hubungannya dengan proporsi dan keseimbangan. Keseimbangan. Iya Pak. Ya. Enggak bisa melawan alam lah. Bisa juga dikaitkan dengan ritme Pak. Iya. Ya. Banyak Pak, jadi memang
Ya ini Nggak kadang-kadang pernah tidur, makannya nah sembarangan, betul. kadang-kadang kenyang, kadang-kadang nggak makan, gitu toh Pak? Nggak makan, nggak tidur, ngopi terus, Ngopi terus, wah, rokok. ngerokok, Nah ngopi, itu, nggak tidur, wah udah itu Pak menjadi Bambang pernah ngalami kan seperti itu. pernah dulu waktu masih muda Pak. Sekarang kalau seperti itu rasain. Wah iya, ya nggak tidur 2 hari itu biasa Pak dulu. Wah, Wah, merasa kuat itu. Nah merasa pada kuat. akhirnya sekarang sadar Pak, baru, wah Hmm. ternyata tidak seimbang hidup saya itu. Hmm. Kacau Pak, iramanya itu kacau, ritmenya kacau itu. Nah, oke Pak, itu baru 2 hal ya, baru apa Pak, kita baru bicara 3 hal ya tadi Pak ya, Iya, konsep ritme, proporsi. Nah ini lebih Pak, sekarang lebih ke saya singgung tadi agak menjurus ke masalah spiritual sedikit. Nah, pertanyaannya begini, apakah seni ini bisa menjaga hati kita itu tetap bersyukur Pak? Ini mungkin lebih dari konsep seni musik itu seperti apa itu Pak? Kalau dari seni lukis ya ini saya mencoba untuk menggali dari Pak Grego, bagaimana Pak, pandangan Pak Grego tentang apakah seni bisa menjaga hati kita untuk tetap bersyukur gitu. wah ini ngomongnya agak susah. Ya. Ya saya coba menjawab Pak. Menurut saya ya Pak ya, Ya. seni itu adalah cara hati berbicara. Ya. Lewat lagu, bisa lewat lagu, lewat lukisan, lewat puisi, lewat tarian, lewat seni patung dan sebagainya. Kita diajak berhenti sejenak dari hiruk pikuk hidup itu untuk merenung. Ya, ya. Ya, kita kalau saya suka nulis lagu itu memang saya tinggalkan hiruk pikuk yang di luar itu. Ya. Ya, Ya. bisnis saya berbisnis itu wah banyak masalah. Ketika saya menulis di situ tenang Pak. Ya. Nah, saat saya mendengar musik yang indah atau saat saya menulis, hati saya ini sering luluh Pak. Terasa kecil di hadapan kebesaran Sang Pencipta. Ya, ya. Nah, dan dari situlah lahir rasa syukur saya. Bahwa hidup ini bukan hanya soal memiliki, tapi juga merasakan keindahan. Ya, jadi menurut saya seni juga melatih kita menghargai hal-hal yang sederhana. Sebaris melodi bisa menghibur jiwa yang resah. Selembar lukisan, Pak Bambang lukis, ya bisa menenangkan pikiran, menenteramkan hati, bisa ya. Satu bait puisi bisa membuka mata pada kebahagiaan yang kecil. Ya, jadi semuanya itu mengingatkan kita bahwa berkat Tuhan hadir dalam bentuk yang halus, indah, dan seringkali tersembunyi. Ya, maka ketika seni ini menjadi jembatan agar hati tidak mudah lupa, maka ia akan menjaga kita tetap rendah hati, tetap peka, dan tetap bersyukur bahwa di balik setiap warna, bunyi, dan gerak ada kasih Tuhan yang patut kita rayakan. Oh, ya. Menarik. Dong, Pak? Ya, paham. Jadi, Pak, kalau entah itu seni musik, lukisan, seni tari, atau seni sastra, seni patung, dan sebagainya, ini kan kalau kita menikmati itu kan kita Pak, merasakan seringkali mengajak kita itu untuk berhenti sejenak gitu. Jadi menikmati keindahannya itu Pak. Iya. Jadi kalau seni lukis kan visual Pak. Ya. Seni patung visual, kalau seni musik kan kita lewat bunyi, lewat bunyi yang kita kadang itu merasakan, kadang kita ada rasa haru, rasa kadang lirik-lirik lagunya itu menyentuh hati kan begitu tuh Pak. Nah ini kemudian kita bisa merenungkan dari entah itu sebuah lukisan atau sebuah lagu misalnya, kan kita
kadang bisa jadi merenung, Pak. Maknanya ada makna yang bisa kita serap. Gitu. Nah itu pada akhirnya kan bisa menimbulkan rasa syukur gitu, Pak. Betul. Apalagi kita bisa menikmati gitu loh. Keindahan kita bisa menikmati itu kan harus disyukuri. Gitu. Iya Pak. Ketika saya menulis itu kadang-kadang saya juga, aku kok bisa nulis gitu ya? Ya. Saya membuat lagu. Kadang-kadang saya juga, aku kok bisa membuat lagu itu ya? Ini karena apa? Dari hati kita. Kita, Pak Bambang kalau melukiskan juga dengan hati, Pak. Saya juga membuat syair, lagu dan juga dengan hati. Maka kita akan secara tidak langsung kita akan merasa bersyukur bahwa kita bisa. Betul. Nah, kalau kita bersyukur kita mengingatkan betapa besar keagungan Tuhan itu. Ya tak, Pak? Nah, iya, Pak. Jadi memang kadang kita lupa, Pak, bahwa kita sudah diberi satu kemampuan untuk misalnya melukis atau menciptakan lagu. Itu kan kita lupa bersyukur bahwa sudah diberikan satu talenta yang mungkin tidak banyak orang diberikan. Itu kan anugerah yang. Nah ini kadang lupa bersyukur, Pak. Gitu. Kadang lupa bersyukur. Jadi, pokoknya saya bisa ini tanpa tahu sebenarnya kita itu bisa begitu itu karena apa? Atau itu kan kadang tidak menyadari. Jadi tidak bisa bersyukur. Nah itu yang penting, bersyukur. Sudah beberapa hal kita bicarakan tadi, Pak. Pertanyaan-pertanyaan saya yang pertanyaan berat sebenarnya. Pertanyaan berat, tapi ya mencoba untuk sharing. Nah, terakhir Pak, kalau dalam orkestra, dalam pertunjukan kan ada konduktornya, Pak, yang mengatur, memanage semua elemen-elemen, semua orang-orang yang terlibat di situ. Gitu. Nah, kalau di dalam kehidupan kita, itu konduktornya itu apa? Konduktornya apa? Siapa? Ya. Saya bicara dari seni lagi ya Pak ya. Judulnya seni. Menurut saya Pak, seni itu adalah jendela yang membuat kita lebih peka pada kehadiran Tuhan. Ya, saat kita mendengar musik, maka kita akan tersentuh hati kita. Nah, saat kita mendengar musik yang menyentuh hati kita, maka seakan-akan ini ada sebuah bisikan lembut yang mengingatkan kita pada Sang Pencipta. Ya, maka kalau Pak Bambang suka melukis, kalau kita melihat lukisan atau alam atau tarian yang penuh makna, kita sadar Pak bahwa ada keindahan agung yang lebih besar daripada karya manusia. Saya lanjut. Seni itu melatih mata hati kita, ya Pak. Ia mengajarkan bahwa ada kehadiran Tuhan di dalam setiap nada, dalam setiap warna, bahkan dalam setiap keheningan. Nah, maka seni membuat kita berhenti sejenak, merasakan, lalu menyadari bahwa hidup ini sendiri adalah sebuah karya seni dari tangan Tuhan. Dan saat kita mampu menikmatinya, maka disitulah rasa iman dan syukur ini semakin dalam. Dari kalimat saya tadi, kalau dirangkum, siapa konduktornya? Sang Pencipta. Oh, gitu ya. Jadi bukan atas kemauan kita sendiri sebenarnya. Jadi modal yang kita kan ya tadi Pak sudah tanpa sadar kita dikendalikan. Iya, ada Pak. Konduktornya. Gitu. Jangan sombong bahwa kita semua bisa jadi konduktor dan sebagainya. Siapa? Saya jadi konduktor, tapi masa di atas langit masih ada langit gitu, prinsipnya. Betul. Saya konduktor, saya juga ada konduktornya lain lah. Siapa? Sang Pencipta, Tuhan. Iya. Setuju Pak? Setuju Pak. Jadi dengan begitu kan pada akhirnya kan kalau kita bisa menata semuanya kan hidup kita itu menjadi seperti orkestra gitu Pak. Seperti simfoni yang indah yang selama kita bisa mengatur, memanage semuanya di dalam
elemen-elemen tadi. Hmm. Ya Pak Grego, sudah panjang lebar ini saya kira. Terima kasih atas sharingnya. Ya. Semoga nanti bermanfaat untuk kehidupan kita. Iya. Terima kasih Pak Grego. Terima kasih. Jadi begini Pak, kita tadi sebelum ditutup ya, kita ngomong soal harmoni, kita soal ngomong ritme, proporsi, keseimbangan dan sebagainya. Itu kan seni Pak ya. Betul. Semuanya itu kalau bisa kita serap dan kita terapkan di dalam kita memanage kehidupan kita, memanage keluarga, maka semuanya akan menjadi harmoni. Jadi indah gitu semuanya itu Pak. Oke Pak Bang, sampai jumpa. Terima kasih Pak Grego.